Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Yudi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 4C ya. Pelajaran yang kedua yaitu materi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun materi yang kita akan bahas hari ini adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sebelum belajar, terlebih dulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, di sini ada Pak Guru sedang menjelaskan apa yang kata Pak Guru ya. Kata Pak Guru, Allah Subhanahu wa taala pencipta dan penguasa alam raya. Nah, ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit dan ada yang di bumi. Ya, ciptaan Allah ada yang di langit dan ada di bumi. Yang ada di bumi seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lainnya. Maka Allah itu adalah Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq Asmaul Husna, nama Al-Khaliq itu artinya Sang Pencipta, dan semua ciptaannya disebut makhluk atau yang diciptakan. Ada satu Al-Khaliq, ada satu Khaliq yaitu Allah, dan ada banyak makhluk yaitu yang diciptakan Allah. Lalu kemudian bagaimana cara kita untuk mengenal Allah? Lalu kemudian bagaimana cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka cara yang pertama adalah melalui adanya alam semesta. Alam semesta ini terwujud karena adanya yang menciptakan. Jadi secara logika kita memahami bahwa kalau ada yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Nah, apa saja yang diciptakan oleh Allah itu? Yang pertama adalah makhluk mati. Ya, makhluk mati itu maksudnya adalah makhluk yang tidak diberi nyawa di dalamnya, misalnya batu tadi, kemudian air, ya, yang segala hal yang tidak memiliki nyawa di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu artinya makhluk yang diberi nyawa oleh Allah, misalnya manusia, hewan, ya, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengenal Allah? Yang kedua, yang kedua adalah melalui Al-Quran. Yang pertama tadi Al-Quran adalah beberapa ayat yang menjelaskan tentang di dalamnya Al-Quran, misalnya kekuasaan Allah, ciptaan Allah, ya, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Nah, kita dapat mengenal Allah melalui Al-Quran. Yang kedua ada dengan kisah-kisah masa lalu tentang Allah dan Rasulnya. Dengan kita melihat kisah-kisah pada masa lalu, misalnya kisah Nabi Musa yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim juga yang diselamatkan oleh Allah dari api, ya. Maka kita bisa mengenal Allah dari kisah-kisah tersebut. Kemudian yang ketiga, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Ya, jadi Asmaul Husna menjelaskan tentang nama-nama Allah yang indah. Misalnya Al-Basir. Ya, Al-Basir artinya Allah Maha melihat, memiliki kekuasaan yang melihat semua makhluknya dari hal yang besar sampai hal yang kecil sekalipun. Tidak luput dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga Al-Adl. Al-Adlu yang artinya adalah Allah Maha Adil. Ialah memberikan keadilan kepada semua makhluknya. Setiap apa yang diusahakan itu akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan yang dilakukannya. Kemudian ada lagi Al-Azim. Ya, Al-Azim itu artinya adalah Allah Maha Agung. Jadi Allah lah yang memiliki kekuasaan atas segala apa yang terjadi di alam semesta ini. Nah, selanjutnya, di sini ada lagi ibu guru sedang menjelaskan, kata ibu guru kepada anak-anaknya, ya. Beriman kepada Rasul artinya percaya atau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasulnya untuk menyampaikan ajaran Islam melalui wahyu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia itu
Allah mengajarkan kepada manusia itu melalui utusan-utusannya, kita namakan sebagai Rasul ya. Nah, sekarang kita akan melakukan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi perbedaannya Nabi dan Rasul, yang pertama Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi tugas Nabi dan tugas Rasul itu lebih berat tugas Rasul, karena Rasul harus menyampaikan wahyu yang diterimanya, nah itu kepada umatnya. Kemudian yang kedua, Nabi diutus kepada kaumnya yang sudah beriman. Nah, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman atau kafir. Nah, jadi ada beberapa, tapi mereka diutus kepada kaumnya, suatu kaum yang sudah beriman. Misalkan kaum yang memang sudah mengimani Nabi Musa. Nah, seperti misalkan Nabi seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ya. Jadi mereka diutus kepada kaum yang sudah beriman kepada Nabi Musa. Nah, tetapi ada yang namanya Rasul. Nah, Rasul ini diutus kepada kaumnya yang belum beriman atau keimanannya sudah rusak, sehingga diperlukan Rasul yang baru. Ya, misalnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, karena ajaran-ajarannya ya sebelumnya itu memang sudah banyak berubah. Atau Nabi Isa misalnya, karena memang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa sudah berubah, sehingga diperlukan Rasul untuk membawa ajaran yang meluruskan. Nah, kemudian perbedaannya ya, perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, ada Nabi dan Rasul yang memiliki jumlah yang berbeda. Jumlah Nabi ini sangat banyak ya, yaitu kurang lebih 124.000. Sedangkan jumlah Rasul ada 312. Ada 312 Rasul, tetapi jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 saja. Nah, dan ada lagi 5 diantaranya ini dinamakan sebagai Rasul Ulul Ajmi, karena mereka adalah 5 Rasul yang memiliki keteguhan hati dan kekuatan dalam menghadapi cobaan dari umatnya. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh. Nah, kemudian perbedaan yang keempat adalah semua nabi tidak berarti rasul, tetapi setiap rasul itu pasti adalah seorang nabi. Dan kemudian yang kelima, ada beberapa nabi yang dibunuh oleh kaumnya, namun seluruh rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kaumnya. Jadi semisal Nabi Yahya ya, Nabi Yahya itu kan kaumnya yaitu melakukan pembunuhan kepadanya. Nah, tetapi ada juga kepada Nabi Isa, kaumnya itu tidak bisa melakukan pembunuhan karena Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan sifat Nabi dan Rasul? Dan sifat Nabi dan Rasul yang berbeda dari manusia pada umumnya. Yang pertama adalah Nabi dan Rasul itu memiliki sifat sidik. Nah, sifat sidik ini artinya jujur. Mereka adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang memiliki kejujuran yang luar biasa dan mustahil bersifat kizib. Jadi tidak mungkin Nabi dan Rasul bersifat kizib, artinya suka bohong. Kemudian yang kedua ada amanah, adalah amanah. Amanah itu maksudnya adalah Nabi dan Rasul adalah manusia yang dipercaya, mustahil mereka itu adalah bersifat khianat atau orang-orang yang tidak dipercaya. Lanjut yang ketiga adalah tabligh. Jadi Nabi dan Rasul itu adalah sifatnya tabligh, artinya menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah kepada umatnya, dan mustahil mereka itu kitman. Nah, kitman apa artinya? Artinya menyembunyikan wahyu. Jadi mereka setiap kali menerima wahyu maka akan mengajarkan kepada umatnya. Lanjut yang keempat. Kemudian yang keempat adalah fatonah. Fatonah ini artinya cerdas dan mustahil baladah
dan mustahil balada artinya bodoh. Jadi setiap nabi dan rasul jadikan manusia-manusia yang cerdas, karena untuk melawan argumentasi atau pendapat-pendapat dari kaumnya yang kadangkala sangat susah untuk diberitahu. Karena itu mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata untuk meyakinkan kaumnya melalui perkataan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini selesai. Pada kesempatan kali ini selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Mari kita tutup dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.